Selamat pagi semuanya. Masih tetap dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan bahas tentang menyusun teks pidato persuasif berdasarkan langkah-langkah yang nanti akan disampaikan. Kita mulai langsung kita ke langkah-langkah menulis pidato. Kita ketahui bersama bahwa pidato itu harus berbentuk persuasif atau ajakan. Maka langkah-langkah ini harus kamu ikuti agar pidato yang kamu buat itu sesuai dan mampu menarik perhatian pembaca atau pendengar. Yang pertama yang harus kamu lakukan itu adalah menentukan tema. Tema itu adalah hal atau sesuatu yang akan dibahas permasalahannya di dalam acara pidato yang akan kita bawakan. Maka tema yang ada di sini kamu cari dulu, setelah itu nanti langkah selanjutnya. Maka apa yang harus kamu sampaikan dalam pidatomu hari itu? Contoh kalau itu misalnya hal yang berhubungan dengan pendidikan, maka tema yang kamu cari itu adalah tema pendidikan. Lalu yang kedua, tujuan berpidato. Tujuanmu melakukan pidato pada hari itu apa? Ini ada beberapa tujuan-tujuan pidato yang bisa kamu pedomani. Yang pertama itu adalah untuk memotivasi para pendengar. Tujuan pidato itu ada untuk memotivasi. Apakah fungsimu atau tujuanmu pada pidato hari itu untuk memotivasi atau tidak? Yang kedua, untuk memengaruhi keyakinan atau pikiran pendengarnya. Bagaimana kamu bisa mempengaruhi orang supaya yakin dan percaya dengan apa yang kamu katakan. Maka disinilah nanti sifat persuasifnya muncul. Disinilah ajakannya akan muncul. Yang ketiga, melakukan tindakan untuk mengubah sikap pendengar. Artinya tujuanmu dalam berpidato itu untuk melakukan tindakan, ya, untuk mengubah sikap. Contoh kalau dalam sekolah, beberapa pidato yang kamu dengarkan dari guru-guru pasti ada tentang sikap. Sikap si A begini, masih buruk. Dia sering buang sampah sembarangan, masih belum bersih. Maka pada pidato guru di depan kelas atau pada saat kita belajar, maka guru menyampaikan pidatonya atau menyampaikan sesuatu. Di sini dia untuk melakukan tindakan, untuk merubah tindakan atau sikap si A tadi. Yang tadinya dia buang sampah sembarangan, kamu harus begini, tidak boleh buang sampah sembarangan, jaga kebersihan. Nah, inilah fungsi dari tujuan yang ketiga. Yang keempat, itu adalah untuk memberikan informasi kepada pendengar. Di sini fungsi instruktif ada. Instruktif untuk menginstruksikan. Ya, tujuanmu dalam pidato itu untuk memberi instruksi atau memberikan informasi kepada pendengar. Yang kelima adalah untuk menghibur atau rekreatif. Menghibur ini artinya adalah membuat pidato yang di dalamnya terdapat humor. Tahu humor ya? Humor itu adalah sesuatu pembicaraan yang lucu. Maka dalam pidato bisa juga kamu menyelipkan atau menyampaikan pidatomu ada diselipkan di dalam beberapa hal-hal yang menghibur atau rekreatif kepada para pendengar yang akan kamu sampaikan pidatomu. Nah, itulah beberapa tujuan pidato yang bisa kamu pedomani. Lalu langkah yang ketiga, setelah kamu mengetahui tujuan pidatomu, kamu harus menganalisis audiens. Kamu harus pahami audiens atau pendengarmu itu nanti seperti apa, sehingga bahasa nanti yang akan kamu keluarkan sesuai dengan umur mereka. Contoh kalau kamu memberi pidato kepada anak SMP, pasti akan berbeda bahasanya dengan memberi pidato kepada orang tua atau kepada anak-anak kuliahan. Nah, begitu dia. Maka kamu harus analisis dulu para pendengarmu sehingga bahasa yang kamu buat itu nanti mereka mengerti, mereka pahami dan sesuai dengan jenjang umur mereka, begitu, atau jenjang pendidikan mereka. Yang keempat itu adalah menyusun kerangka pidato.
Setelah kamu ketahui analisis para pendengar, kamu sudah tahu pendengarmu siapa, maka kamu susun kerangkanya. Kerangka itu terdiri dari 10% pendahuluan, 80% isi, dan 10% penutup. Pendahuluan itu ada banyak ya, ada memberi salam, mengucapkan terima kasih kepada pendengar. Lalu isi itu adalah pidatomu, apa yang mau kau sampaikan kepada pendengarmu. Lalu yang terakhir penutup. Penutup ini juga adalah salam penutup, lalu mengucapkan terima kasih juga karena sudah mendengarkan pidatonya. Nah, itulah kerangka yang harus kamu buat. Kerangka di sini kamu harus buat secara lengkap. Supaya apa? Supaya pada saat penulisan naskah pidatomu nanti, data-data itu, fakta-fakta yang kamu dapat itu lebih lengkap. Yang selanjutnya, menulis naskah pidato. Menuliskan permasalahan yang akan dibahas. Tadi kita sudah tahu temanya ya. Maka teks yang kita tuliskan itu harus berdasarkan tema dan juga berdasarkan kerangka teks pidato yang tadi ada di nomor 4. Maka tuliskan permasalahannya secara lengkap. Lalu setelah itu, setelah selesai, seluruh paragrafnya selesai kamu buat, yang terakhir itu adalah menyunting, mengedit atau memperbaiki bahasa-bahasa yang muncul dalam teks pidatomu. Ya, ini ada hubungannya juga nanti dengan nomor 3, audience tadi. Misalnya ada bahasamu yang terlalu tinggi, sementara kamu memberi pidato kepada teman-teman yang SD atau teman-teman di bawah umurmu, anak kelas 7 atau kelas 6 SD begitu, atau kelas 8. Nah, itu adik-adik kelasmu. Maka usahakan bahasanya itu, suntinganmu, pidatomu tadi harus sesuai dengan umur mereka. Jangan sampai mereka tidak mengerti dengan apa yang kamu sampaikan. Itu langkah-langkah yang harus kamu buat. Lalu sistematikanya, beda langkah-langkah, beda sistematika ya. Kalau sistematika dalam berpidato itu ada 6 ya. Kita masuk yang pertama. Tadi mengucapkan salam pembuka dan menyapa hadirin. Jangan kamu lupa untuk mengucapkan salam terlebih dahulu, lalu menyapa hadirin terlebih dahulu. Nah, itu harus kamu lakukan. Supaya apa? Supaya komunikasi kepada pendengar itu ada. Begitu. Yang kedua, kamu sampaikan pendahuluannya. Itu dalam bentuk ucapan terima kasih kepada pendengar. Terima kasih karena sudah hadir. Lalu bagaimana kamu memberikan ungkapan kegembiraan, syukur kepada Tuhan. Nah, itu juga kamu sampaikan di bagian pendahuluan. Yang selanjutnya, menyampaikan dan mengucapkan isi pidato dengan bahasa yang jelas dan menggunakan bahasa Indonesia yang benar serta menarik. Nah, ini kamu sampaikan pidatomu itu harus dimengerti oleh si pendengar, atau kalau misalnya teks pidatomu itu dalam bentuk teks tertulis, si pembaca. Nah, itu dia. Gunakan bahasa yang jelas, dan bahasa yang kamu gunakan itu juga harus menarik supaya orang tertarik untuk mengikuti pidato yang akan kamu sampaikan. Yang selanjutnya, menyampaikan kesimpulan dari isi pidato agar mudah diingat. Selanjutnya ini adalah langkah-langkah yang keempat. Kamu berikan kesimpulan pidatomu. Kesimpulan itu mencakup inti dari keseluruhan pidato yang telah kamu sampaikan, ya. Inti dari keseluruhan. Maka kamu ambil satu poin untuk bisa mereka ingat atau bisa diingat oleh si pendengar, supaya pidatomu itu berkesan. Jangan sampai pidatomu itu asal kau sampaikan lalu orang tidak mengingat apapun tentang isi pidatomu. Maka cari pidato itu atau kesimpulan pidato itu supaya mudah diingat oleh pendengar. Begitu dia. Yang kelima, menyampaikan harapan yang berisi anjuran atau ajakan kepada pendengar. Ajak mereka untuk mengikuti apa yang telah kamu sampaikan tadi. Atau ajak harapanmu apa tentang isi pidatomu tadi. Besar harapan saya bahwa pidato ini dapat kita lakukan bersama-sama. Nah, itu salah satu contoh. Maka kamu berikan harapan kepada pendengar. Yang terakhir, sampaikan salam penutupmu. Ya, sampaikan salam penutup.
Sampai jumpa. Terima kasih karena sudah mendengarkan saya. Selamat pagi ya. Begitu. Itu salam penutup. Kamu tutup dengan baik karena tadi kamu buka dengan baik juga. Di pembuka tadi mengucapkan salam pembuka, maka di penutup kamu juga ungkapkan salam penutupmu. Begitu dia. Baik, itulah materi kita hari ini. Tugasmu ada Bapak berikan waktu sampai hari Rabu minggu depan. Ini akan kamu kumpulkan, itu maksimalnya. Karena di hari Kamis depan, hari Kamis depan kita akan masuk berpidato. Nanti kita akan buat pidatonya dalam bentuk pidato live, ya, pidato live. Kita nanti akan bentuk pidatonya di aplikasi Zoom. Apa yang kamu tuliskan itu yang akan kamu pidatokan. Maka nanti setelah kamu tulis pidatonya, kamu latih cara berpidatonya, ya. Lalu kamu nanti setelah tiba waktunya kita berpidato lewat Zoom. Ini tema-temanya yang bisa kamu ambil, ya. Yang pertama, bagaimana peran generasi muda dalam melestarikan lingkungan sekolah. Yang kedua, bagaimana pengaruh teknologi dalam pembelajaran daring. Yang ketiga, bagaimana upaya remaja melestarikan kesenian daerah. Dan yang keempat, bagaimana upaya atau cara belajar yang efektif dalam pembelajaran daring seperti yang kita alami saat ini. Ini tema yang bisa kamu ambil dalam teksmu. Kamu sesuaikanlah tema ini, kamu ikuti langkah-langkah yang tadi sudah Bapak berikan, maka pidatomu itu akan baik. Lanjut, tetap semangat ya. Kepada kita semua, tetap semangat dalam pembelajarannya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran di setiap pertemuan. Sampai di sini kamu kerjakan tugasnya dengan baik. Kamu ketik di Word, lalu kamu latihkan, ya, untuk berlatih. Kamu nanti berlatih di depan kaca. Kamu perhatikan wajahmu, ekspresimu, gerakmu, ya. Lalu nanti pada saatnya kita akan tampilkan melalui aplikasi Zoom. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi semuanya.